sebelumnya gacor karena diablak, gacornya kurang. Oke, dalam video kali ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan teman-teman tentang perawatan murai batu di kerobong apa diablak. Oke, sebelum saya lanjut teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya, teman-teman langsung aja bisa gabung. Atau teman-teman yang pengen cari madu murni asli hutan Sumatera, di deskripsi ada nomornya admin ya. Jaminan asli karena yang cari teman saya sendiri. Oke, sorry iklan sebentar. Langsung saja teman-teman. Di depan ini murai batu yang sebelumnya itu ketika rawatan harian itu di kerobong tipis. Ketika dibuka, burungnya biasanya ngeplong dan boleh dibilang gacor. Nah, ketika saya buka, saya ablak seharian, tadi ternyata sore saya lihat dia cuma loncat-loncat aja. Nah, di sini teman-teman berarti burung tersebut jadi nggak begitu gacor dikarenakan dia diablak kelamaan, di mana burung tersebut ketika awal kali diablak, ketika pagi tadi, dia itu gacor, cuman karena udah capek dia loncat-loncat terus. Jadi di sini untuk burung yang gacor, teman-teman untuk pengablakan ini saya sarankan tergantung kebutuhan. Kalau misalkan burung kita istilahnya gesit, mau kita jinakin, kita ablak aja. Jadi burung kita gesit, gacor, mau dijinakin, kita ablak aja. Cuman untuk risikonya teman-teman yaitu tadi yang sebelumnya gacor, dia biasanya jadi kurang gacor dalam jangka waktu yang lama. Jadi dari sini teman-teman mungkin bisa mengambil kesimpulan untuk teman-teman kemarin yang tanya, Sis, beli murai batu gacor setelah bawa pulang kok jadi nggak gacor kayak gitu. Ternyata untuk perawatan hariannya itu perbedaannya kalau di rumah orang sebelumnya itu dikerobong terus. Kalau di sini di rumah orang tersebut setelah pindah ternyata diablak. Itu tadi teman-teman perbedaannya. Nah di sini nggak usah bingung, jadi permasalahannya seperti itu tadi. Cuman ada lagi yang tanya tentang pengablakan, Om, berarti nggak perlu ya untuk pengablakan atau nggak usah dikerobong kayak gitu. Ya tergantung kebutuhan, jadi ada pengablakan juga bisa berfungsi untuk menjinakkan burung, terutama muda hutan. Banyak sekali yang teman-teman suka merawat muda hutan karena yang pertama biasanya udah ada materi atau bawaan lagu dari hutan, di mana di hutan itu banyak sekali masteran-masteran yang berkeliaran. Akhirnya muda hutan ya banyak lagunya, cuman PR-nya banyak sekali teman-teman yang bingung cara jinakin. Salah satunya yaitu tadi dengan cara pengablakan, seperti saya bilang kemarin. Jadi murai batu muda hutan karena jarang dikerobong, sering diablak, akan lebih cepat jinaknya. Tetapi di sini pernah saya sampaikan juga, supaya burungnya aman, untuk muda hutan usahakan di kondisi tertentu harus berhati-hati. Suatu misal, ketika diablak burungnya harus benar-benar fit. Kenapa demikian? Pernah saya buat video tentang perawatan muda hutan. Ketika burung baru dapat, dia masih rawan stres, masih gelabakan full, diablak seharian, biasanya langsung jinak. Tapi jinaknya itu biasanya dikarenakan burung tersebut kecapean atau bahkan jadi ngedrop dikarenakan diablak tadi. Di sini yang kurang pas. Yang benar yaitu burung yang udah kondisi ditandai dengan ngeriwik, burung muda hutan tersebut bisa diablak. Seperti itu. Intinya ketika mengablak muda hutan usahakan burungnya sesehat mungkin atau sefit mungkin. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti burung ini yang sebelumnya semi jinak, menurut saya kurang jinak sedikit ya, karena masih semi jinak, kadang-kadang ada gesitnya. Ini saya ablak seharian. Nah, di sini perawatan lanjutan ketika burung tersebut nggak bunyi, kalau saya sarankan untuk teman-teman juga nggak usah panik. Jadi kita lakukan terus pemrosesan, kita ablak terus, kita lakukan mungkin pagi juga pengembunan, penjemuran sampai pemandian, kita lakukan terus sampai burung tersebut terbiasa dengan rawatan kita. Jadi ada juga yang tanya, kita harus mengikuti kemauan burung apa burung mengikuti kita?
Nah, ini tergantung kondisinya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan burungnya agak gesit walaupun dia materi bagus, ditakutkan nanti ketika kita coba ada juri dia gelabakan atau ketakutan. Atau bahkan ketika ada orang tepuk-tepuk atau berteriak, burung tersebut akan diam bahkan ketakutan seperti itu. Makanya dia mungkin kali ini harus mengikuti kemauan kita sesuai dengan harapan kita kayak gitu. Untuk prosesnya di sini nggak mesti. Jadi masing-masing burung beda. Maksud saya seperti ini. Kalau misalkan kita pengen burungnya pas, istilahnya jinaknya pas, vektornya pas, itu masing-masing kondisi burung nggak sama. Jadi kita lakukan sesuai keinginan kita tadi, atau saya seperti ini, PR-nya ini harusnya saya jinakin. Ini saya lakukan terus-menerus sampai rawatan harian, dia gacor dengan sendirinya. Berarti burung tersebut sudah sesuai dengan keinginan kita. Untuk pemrosesan banyak sekali teman-teman. Ketika kita umbar, ketika kita ablak, itu EF-nya berapa ya, kayak gitu. Jadi di sini untuk EF ini tidak harus ada patokan. Misalkan ketika saya buat video di sini saya menggunakan ulet kandang. Jadi di rumah teman-teman mungkin nggak ada ulet kandang, bisa aja gunakan EF sesuai keinginan. Nah, kalau kita lakukan sesuai keinginan, kita lihat burungnya keberanian apa enggak, ngembang apa enggak, kayak gitu. Jadi kalau burungnya misalkan ngembang, berarti burung tersebut kelihatan dingin, berarti EF-nya harus ditambahi atau EF-nya kurang, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau dia kelihatan birahi atau OB, over birahinya over, kalau birahi saja itu nggak apa-apa. Kalau over birahi banget, itu EF-nya bisa kita kurangi dengan ditambah pemandian. Itu nanti akan stabil lagi. Jadi bisa dinaik turunkan sesuai dengan kebutuhan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa diumbar atau di keropong ya. Jadi teman-teman bisa ngambil kesimpulan untuk teman-teman pemula. Jadi kalau misalkan burung yang sebelumnya gacor, dia cuma loncat-loncat seperti ini, ya nggak apa-apa ya, itu gampang sekali. Kalau mau digacorin lagi ya kita rawat kembali seperti kemarin, tapi dia masih sayang ya. Jadi kalau udah kita lakukan seperti ini, biasanya saya lakukan terus sampai burung tersebut sesuai harapan kita. Oke teman-teman, sekian dulu video sore hari ini, semoga ada manfaatnya. Jika teman-teman ada masukan, mungkin ada sedikit perbedaan, murai batu saya yang juara saya ablak terus di rumah, mungkin seperti itu, atau ada rawatan lain tentang atau pengalaman lain tentang di ablak atau di keropong, silahkan tulis di kolom komentar ya, karena banyak sekali yang request ini harus diablak apa di keropong kayak gitu. Sebetulnya sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi.